Sekarang Villa Elsa telah sepenuhnya menutup bisnisnya ke dunia luar, dan ini sendiri merupakan jalan buntu di kaki gunung. Ketika ditutup untuk dunia luar, tidak ada yang bisa datang ke sini lagi. Hotel pemandian air panas di kaki gunung telah ditutup, belum lagi villa pemandian air panas di tengah gunung. Hotel dengan lebih dari 200 kamar, area yang luas, dan medan tertutup alami ini secara alami menjadi hotel yang dikembangkan oleh Tama. Pilihan terbaik untuk Master. Setelah Hotel Mata Air Panas menutup bisnisnya, Devano mengganti semua orang di sini dengan orang kepercayaannya, dan Johan juga mengirim banyak antek yang dapat dipercaya dari bawahannya untuk memimpin patroli keamanan di sini, untuk memastikan bahwa tempat itu tidak akan diserbu. Dengan pendekatan orang luar, saat ini Satpam yang sedang berbicara dengan Tama adalah salah satu bawahan Johan. Tama menurunkan jendela dan bertanya sambil tersenyum, "Seluruh hotel ini milikku, bukankah aku berhak masuk?" Karena Tama hanya membuka jendela sedikit pada awalnya, orang lain tidak melihat wajah Tama dengan jelas, dan ketika Tama meletakkan jendela, dia langsung tercengang, dan berkata dengan tulus, "Tuan Renza, mengapa Anda?" "Saya tidak tahu bahwa Anda yang mengemudikan mobil. Saya mengambil kebebasan untuk menyinggung Anda sekarang. Saya sangat menyesal. Mohon maafkan saya." Tama berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, kamu juga menyelesaikan pekerjaanmu, dan kamu melakukannya dengan sangat baik." Pria itu segera merasa lega, dan dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Renza, bos kita sedang sibuk di dalam sekarang, apakah Anda ingin saya memberitahu dia?" Tama berkata dengan santai, "Tidak, aku akan datang untuk menemukannya sendiri." Pria itu dengan cepat berkata, "Oke, Tuan Renza. Saya akan menghapus tanda itu untuk Anda." Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat memindahkan tanda peringatan itu ke samping, dan dengan hormat memberi isyarat tolong kepada Tama. Tama mengatakan kepadanya, "Ngomong-ngomong, jika ada seorang lelaki tua bermarga Bram yang memberitahumu bahwa dia mengenalku dan ingin masuk untuk menemuiku, kau tidak boleh membiarkannya masuk." Pria itu segera berkata, "Tuan Renza, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan dia masuk." Tama tersenyum dan berkata, "Oke, terima kasih atas kerja kerasmu." Setelah selesai berbicara, Tama pergi ke hotel. Di hotel tersebut, Johan mengarahkan sekelompok pria yang lebih muda untuk menghancurkan dan memperbaiki beberapa fasilitas umum hotel pemandian air panas. Dia mungkin tahu bahwa Tama akan melatih beberapa master seni bela diri di sini, jadi dia berdiskusi dengan Devano membongkar semua bagian dalam ruang kuliah besar untuk pertemuan pembangunan kelompok bagi para tamu. Langsung pasang kembali ke tempat pelatihan dalam ruangan yang besar, lalu perbarui kembali peralatan kebugaran, untuk memenuhi kebutuhan para seniman bela diri tersebut. Ada juga proyek yang sangat besar, yaitu mengganti semua pintu dan jendela yang terbuka keluar dengan kaca satu arah yang benar-benar dapat menjamin privasi, untuk lebih memastikan bahwa tidak ada yang tahu penggunaan sebenarnya dari dalam. Selain itu, Johan juga menyiapkan area yang penuh dengan bahan bangunan di luar hotel. Ia tidak hanya menyiapkan bahan bangunan dalam jumlah besar seperti semen dan pasir kuning, tetapi ia juga menyiapkan banyak bahan baku scaffolding dan dekoratif. Memberikan ilusi makeover besar-besaran di sini. Ketika Tama tiba di pintu masuk hotel, melihat pemandangan di depannya, dia benar-benar menghela nafas atas kerja keras Johan dan Devano. Meskipun kedua orang ini bukan ahli seni bela diri dan tidak memiliki kemampuan bertarung yang sebenarnya, mereka sangat kompeten sebagai tangan kanannya. Meskipun pria Johan yang lebih muda setuju dengan Tama untuk tidak memberitahu Johan, bagaimanapun juga Johan adalah bosnya, jadi begitu Tama tiba di pintu, Johan berjalan keluar dengan riang dan cepat. Johan sangat senang melihat Tama, dan berkata dengan senyum hormat, "Tuan Renza, mengapa Anda datang ke sini hari ini tanpa memberitahu?"
Tama berkata sambil tersenyum, "Saya menemukan seorang pelatih di sini. Saya berencana membawanya untuk mengenal lingkungan kerja." "Oh," Johan mengangguk, melihat Tama sendiri, dan dia bertanya dengan sedikit bingung, "Tuan Renza, di mana pelatih yang Anda sebutkan?" Tama mendengus, dengan santai berkata, "Dia di belakang, jangan biarkan dia masuk hari ini." "Jangan biarkan dia masuk?" Mendengar kata-kata Tama, Johan bertanya dengan heran, "Tuan Renza, Anda di sini. Bukankah Anda ingin membawa instruktur itu untuk membiasakan diri dengan lingkungan? Mengapa Anda tidak membiarkan dia masuk?" "Saya benar-benar tidak mengerti." Tama mendengus dan berkata dengan santai, dia sedikit cuek tentang ketidaktahuan semacam ini. "Jika kau adalah seseorang, kau harus mengalahkan, jika tidak, kau tidak tahu bagaimana kau akan kehilangan rantai di masa depan." Johan langsung mengerti, dan berkata sambil tersenyum, "Saya mengerti Tuan Renza. Jika ini masalahnya, mari kita abaikan dia untuk saat ini. Lihatlah dan izinkan saya memberitahu Anda tentang beberapa ide penyesuaian saya. Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan tanyakan kepada saya kapan saja, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkannya." Tama mengangguk dan berkata kepada Johan, "Ayo pergi." Pada waktu bersamaan, taksi yang ditumpangi Bram sudah sampai di pertigaan jalan tempat pria muda Johan sedang bertugas. Sopir taksi melambat, menunjuk ke tanda di tengah jalan, dan berkata kepada Bram yang menjadi kopilot, "Tuan, Anda tidak bisa melewati jalan ini. Jika Anda ingin pergi ke pemandian air panas Villa Elsa, Anda harus turun dan berjalan." Bram mengangguk dengan kesal, dia berkata, "Berhenti saja di sini, aku akan turun di sini." Sopir taksi menghentikan mobil, Bram membayar, membuka pintu, dan keluar dari mobil. Saat ini, Antek Johan maju dan bertanya, "Tuan, mau kemana?" Mata Bram masih merah dan bengkak, dan dia berkata dengan sangat sedih, Aku datang untuk menemui Tuan Tama." Begitu Antek mendengar ini, dia tahu bahwa orang ini pastilah lelaki tua bermarga Bram Adijaya yang disebutkan oleh Tama. Tapi untuk berjaga-jaga, dia masih bertanya, "Siapa nama Anda?" Bram menangkupkan tangannya, "Nama keluarga saya adalah Adijaya." Antek itu tersenyum, "Maaf, Tuan Bram Adijaya, tempat ini sedang direnovasi dan ditingkatkan, dan kami tidak akan membiarkan Anda masuk untuk saat ini. Katakan saja pada tuannya, bahwa Bram ingin bertemu dengannya." Antek itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak memiliki informasi kontak Tuan Renza, bahkan jika saya memilikinya, saya tidak akan memberitahunya." Bram bertanya dengan bingung, "Kenapa? Mungkinkah Tuan Renza tidak mengizinkan saya masuk?" Antek itu terkekeh, "Kalau begitu Anda bisa mengetahuinya sendiri." Melihat senyum Antek itu seperti sedang menonton pertunjukan, Bram langsung tahu kalau Tama pasti yang memesan. Pada saat ini, meskipun dia tertekan dan ingin mati, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika Tama tidak membiarkannya masuk, dia tidak bisa masuk. Bahkan jika anak di depannya tidak memiliki kultivasi sama sekali, dengan kekuatannya saat ini sebagai prajurit bintang 4, dia bisa menghadapinya yang lebih dari cukup, tapi dia tetap tidak bisa masuk. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas, dan berkata dengan sedih, "Kalau begitu aku akan menunggunya di sini." Antek itu mengangkat bahu, "Terserah Anda." Bram tidak punya pilihan selain berjalan ke pinggir jalan tanpa suara, mencari tempat berteduh di sebelahnya, duduk bersila, dan bermeditasi. Bukannya dia benar-benar ingin berkultivasi atau memiliki pikiran yang damai. Sebaliknya, mentalitasnya akan meledak sekarang. Lagi pula, memikirkan tentang apa yang terjadi hari ini, semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi depresi, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sedih, seolah-olah dia jatuh ke dalam kolam yang penuh dengan aspal. Tidak ada cara untuk menghilangkannya. Dalam keputusasaan,
Dia hanya bisa menggunakan metode pernapasan Tao untuk memaksa dirinya tenang. Tapi melakukan itu tidak berpengaruh, dan hatinya masih sakit seperti pisau yang tertancap di dalamnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.